Jadi kita harus benar-benar memberikan stigma yang baik untuk masyarakat adalah tarot itu adalah rambu-rambu kehidupan, bukan membaca masa depan. Om Swastiastu, Swastiastu. pemirsa Bali Express, berjumpa lagi bersama saya, Wiwin Meliana. Dan kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang tarot reader, ada Mbak Queen. Om Swastiastu, Mbak Queen, apa kabar? Baik, kakak Sehat? gimana? Sehat. Iya, Astengkara. Di masa pandemi ini ya kesehatan paling penting. Paling penting. Baik, pemirsa Bali Express, tentunya tarot ini sudah booming ya di Indonesia beberapa tahun belakang, dan tentunya tarot ini juga dianggap sebagai media atau alat untuk meramal masa depan seseorang. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Queen seperti apa sih membaca tarot dan bagaimana Mbak Queen ini belajar membaca tarot. Baik, Mbak Queen, jadi mungkin bisa diceritakan awal Mbak Queen tertarik dengan tarot ini. Awal Kartu tertarik tarot ya. ini nggak disengaja sih. Jadi kayak aku bisa melihat seseorang, Iya. kayak tembus gitu kan. Cuman itu sangat tidak boleh, nggak sopan. Kan semua itu pasti ada kode etiknya. Iya. Lalu temanku ada namanya Mas Atta di Jakarta bilang, Queen pakai tarot. Tapi aku nggak bisa Mas, karena kan bisa dipelajari. Iya. Aku nggak bisa dan aku tuh males belajar. Loh, kamu kan udah bisa, jadi otodidak aja. Itu awal mulanya. Iya. Gitu. Jadi udah dari situ awalnya pakai kartu-kartu biasa, terus makin ditingkatin, akhirnya terakhirnya pakai kartu ini. Jadi belajarnya itu secara otodidak. Otodidak. Itu ada temennya atau ada gurunya kah? Paling kalau guru tuh ya sesama teman aja sih Kak. Yang mau share ilmu, karena kan kita ada komunitas tarot Jakarta, KTJ itu kita suka kumpul, ya aku cuma dengar mereka share berbagi cerita, itu yang aku tangkap. Ya, kalau tarot itu ada beberapa jenis sih, Mbak Queen. Tarot itu macam-macam sih Kak. Kayak ini kan garden gitu. Yang lain itu ada lagi, ada oracle lagi. Kalau oracle itu lebih ke pesan. Pesan hari ini apa. Jadi kayak motivasi itu oracle. Dan juga pas gitu, langsung nyelep, nggak pakai negosiasi. Tapi kalau tarot masih bisa negosiasi. Jadi untuk tarot ini macam-macam jenisnya. Itu tergantung berapa punya uangnya. Karena lumayan untuk harga tarot sendiri. Oh, kartunya yang mahal. Kartunya iya. Gitu. Sampai dari harga 200.000 ada, tapi tipis sekali. Print-printan biasa, print Indonesia gitu. Paling itu untuk anak-anak yang belajar. Nah, kalau untuk yang sudah kelas itu pasti bisa sampai 5 juta, 6 juta. Tergantung. Jadi stigma masyarakat itu kan kalau orang baca tarot atau orang bisa meramal dengan tarot itu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Betul. Itu apakah benar tarot itu berkaitan dengan hal-hal yang mistis? Iya, ini memang harus banyak pelurusan ya. Saya untuk tarot sendiri ini adalah rambu-rambu kehidupan. Jadi bukan membaca masa depan, tapi rambu-rambu dalam kehidupan. Jadi misal kakak mau ke kiri atau ke kanan, kakak tanya aku akan kasih tahu kakak di kiri akan ketemu ini, di kanan akan ketemu ini. Dan jangan sampai yang jelek ini terjadi. Kalau ada bacaan kartu jelek, misalnya, oh kamu nih bakal bangkrut nih, kan udah dikasih tahu nih. Nah harusnya ke depannya jangan sampai bangkrut ini terjadi. Duh, itu bilang, si Queen bilang gue bakal bangkrut nih, enggak lah gue nggak mau. Terus semangat. Terus gimana caranya kita atur strategi apa segala macam biar tidak bangkrut. Gitu. Jadi sebenarnya lebih ke rambu-rambu. Tapi kalau sampai kartunya terjadi hal yang buruk, ya berarti ada yang salah sama diri. Berarti kamu tidak memahami rambu-rambu yang diberikan. Gitu. Jadi tarot itu lebih ke rambu-rambu kehidupan. Iya, berarti rambu-rambu ya. Betul. Jadi untuk mencegah hal-hal buruk itu terjadi. Nah, kemudian Mbak Queen sendiri kan belajar membaca tarot itu dari ada bukunya, ada panduannya seperti itu. Sebenarnya apa sih dasar-dasar untuk membaca tarot itu sendiri? Dasarnya itu penting niat dulu Kak. Karena kalau untuk yang benar-benar pemula itu kalian tuh harus baca buku tebel banget. Jadi masing-masing dari gambar kartu ini mempunyai makna dan arti. Sampai warna, sampai angka Romawi itu semuanya mempunyai makna dan arti. Kalau kita tidak paham itu udah nggak akan sinkron. Nah dari kita memahami dari masing-masing gambar, baru main feeling. Jadi disinkronkan nih. Kok kayaknya nggak bener deh ini apa yang dibaca, kocok lagi ulang.
Jadi pertama baca dulu sekitaran teman nih. Jadi kalau teman kan kalau salah nggak malu gitu kan. Baca dulu sekitaran teman. Kalau teman ngerasa cocok ya sudah. Berarti udah mulai bisa terus asah. Jadi memang kalau untuk baca itu akan dipisahkan dulu, ada mayor, ada minor. Mana dulu nih kamu mau jadi satu sekaligus atau mau mayor dulu atau minor dulu. Tapi benar-benar harus dipahami banget. Terus cara baca kartunya pun mau 3 kartu kah, mau 10 kartu kah, mau yang posisinya seperti apa, itu beda lagi. Tergantung kemauan hati. Nyatanya sama. Cuman bedanya kalau 3 kartu cuma kayak masa lalu, sekarang akan datang. Kalau misalnya kayak 10 kartu itu yang masanya rumit banget. Jadi kayak ada selingkuh nih, wah selingkuhnya kayak apa nih? Terus sudah berapa lama nih? Itu terus dilihat gitu. Jadi jenis kartunya itu kan sendiri ada arcana minor, arcana mayor. Sebenarnya apa sih perbedaan dari dua jenis nih? Perbedaannya sih cuman sebenarnya sama Kak, cuman kayak daripada nanti kamu belenek ngapalin 76 kartu ini, ya udah kita bagi dulu. Nanti kalau udah hafal di yang mayor atau minor, kita gabung. Itu aja sih bedanya. Jadi kartu awal aja sama pemula. Jadi ketika membaca tarot atau menjadi tarot reader itu sudah ada panduan-panduan yang memang bisa dipelajari. Betul. Berarti setiap orang bisa menjadi seorang tarot reader. Bisa. Asal lagi egonya harus ditekan. Semua orang yang udah berkaitan dengan tarot, emosi, ego, keduniawian itu harus ditekan. Kalau enggak nanti antara ego sama apa yang kartu bacakan ini nggak sinkron. Masa sih kayak gini? Masa sih gini? Gitu. Jadi artinya kita sendiri yang nggak percaya dari apa itu. Misal aku putus nih sama dia, jawabannya putus nih misal gitu kan. Masa iya sih, kan nggak mungkin orang dia sayang banget sama gue misal gitu kan. Kocok lagi, keluar lagi begitu. Adu batin nih. Mana yang benar? Nah makanya kita harus kembali ke tarot reader lagi, tolong bacain dong. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan ego kita. Kita malah minta bantuan. Tapi kalau kita yang kocok sendiri, kita baca sendiri, ego masih bermain. Itu nggak boleh. Terus kita harus jadi pendengar yang baik. Mau gimana pun ceritanya lawan kita tetap dengar. Karena kita harus memahami, mendalami kehidupan dia. Baru kita bisa nangkep energinya. Gitu. Nah, untuk membaca tarot ini kan dibutuhkan ketajaman intuisi atau feeling. Nah, kesulitan nggak Mbak Queen untuk memperoleh feeling yang kuat itu? Astungkara aku enggak sih Kak ya. Karena sudah ada bawaan, jadi untuk kartunya sih aku cuman media aja. Jadi kadang meskipun kalau di event Jakarta tuh kan rame nih, antri bisa sampai 25 orang, 50 orang, sedangkan harus waktu 5 menit. Capek baca kartu langsung tembus. Cuman kartu ini cuman simbol aja udah. Yang penting orang tahu ini buka kartu. Cuman aku nyatanya tidak membaca kartu. Ini kayak ya udah los aja itu kalau sangat terpaksa. Tapi kalau udah private ya udah murni pakai kartu. Gitu. Cuman kalau serasaku kok ada yang ngeganjel ya, berarti ada yang ditutupin sama si klien ini. Jadi ada yang tidak jujur. Makanya kalau saat kalian datang ke suatu konsultasi tarot reader apapun itu, percayakan. Supaya apa? Supaya hasil bacanya itu akurat. Kalau ada yang ditutup-tutup, dirahsia-rahsia kayak malah kayak lebih kayak menguji kita, itu ya hasilnya nggak bagus. Karena kan tarot reader kan ada yang belajar, ada yang berdasarkan intuisi, ada yang memang udah bawaan gitu kan. Nah yang belajar ini yang kasihan, kok bacaanku salah ya. Nyatanya adalah klien itu yang ada yang menutupi gitu. Jadi keterbukaan klien itu sangat penting. Jadi biasanya apa sih yang dibahas atau dibacakan gitu ya? Dalam nggak jauh paling ya keuangan, karir, kesehatan, rumah tangga, terus ada permasalahan apa sih di hidupnya dia kok sampai seperti ini kehidupannya gitu sih. Seberapa tepat? Kalau keakuratan sih aku sangat bilang sama klienku kalau jelek jangan sampai terjadi. Cuma entah kenapa mereka tuh kayak ya namanya manusia ada lalainya. Aku tidak berani bilang kalau tarotku itu mendekati sempurna. Cuma rata-rata ya Astungkar sejauh ini aku tidak pernah menerima komplain. Itu 99%. 1% itu ya komplainnya kayak kok aku putus sih apa segala macam. Jadi gini, misalnya kakak tipe orang yang nggak bisa diomongin matengnya aja. Harus ada kayak istilah. Kak, kamu bisa nih hubungan sama dia lama, tapi kamu harus berubah ya. Kalau enggak nanti kamu putus. Ada kan diomong gitu. Ada yang harus dibilangin langsung ke to the point.
Nah, yang ngamuk-ngamuk ini biasanya yang diomongin pelan-pelan nggak kena. Nah, akhirnya terjadi dia putus nih. Ngamuklah ke aku. Itu biasanya kayak gitu. Terus aku pengen lagi, coba kalau memang masih simpen chatan kita, scroll ke atas, coba baca deh. Rambu-rambu apa sih yang aku kasih? Aku udah nggak ada. Kebetulan aku ada, aku screenshot, aku kirim. Ini loh yang aku ngomong, baru dia diem. Awal tuh pasti ngomong apa segala macam, ya sudah, terima saja. Oke. Nah, ketika membaca tarot seseorang itu kan tidak semua artinya Mbak Queen itu melihat hal-hal yang baik, tentu ada hal-hal buruk. Betul. Nah, mungkin ini yang menjadi ketakutan tersendiri untuk orang atau untuk membaca tarot. Gimana sih cara penyampaiannya kepada klien agar mereka itu nggak worry gitu? Nah, ya karena kan stigmanya masyarakat adalah tarot masa depan. Iya. Nyatanya adalah tarot itu rambu-rambu. Ya kalau kamu takut, kalau kamu maju tapi tidak tahu rambu-rambu masih gelap, apa nggak makin nyungsep nih kehidupanmu? Benar. Nah, makanya kita harus tahu rambu-rambu apa. Kamu akan bilang, aku mau ke Denpasar. Ya, aku akan kasih tahu ke Denpasar nanti kamu ada jalan tol, misalnya ada lampu merah, nanti kamu berhenti aja kan terabas, nanti kamu kena tilang, misal gitu. Tapi karena buru-buru dia terobos aja kena tilang, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar memberikan stigma yang baik untuk masyarakat adalah tarot itu adalah rambu-rambu kehidupan, bukan membaca masa depan. Karena banyak yang menilai kalau tarot itu adalah membaca masa depan. Jadi kan ya, masa depan hanya Tuhan yang tahu. Kita tuh hanya membantu supaya kehidupan menjadi lebih baik. Karena semua karma ini kita jalani, tapi gimana caranya biar ringan. Semua kehidupan yang kita jalani kan tidak terlepas dari karma masa lalu dan masa lalunya reinkarnasinya kita. Nah, kita bantu nih gimana cara biar lebih baik gitu. Oke. Baik pemirsa Bali Express, jadi sedikit perbincangan dengan Mbak Queen tentang membaca tarot, dan saat ini kita akan melihat langsung ya Mbak Queen untuk membaca tarot dari seseorang. Kita undang saja teman kita yang sudah hadir juga di sini. Ada teman yang sudah hadir yang akan dibaca tarotnya. Baik pemirsa Bali Express, saat ini kita akan melihat pembacaan tarot dari Mbak Queen terhadap salah satu klien yang sudah hadir di sini juga. Silakan Mbak Queen, mungkin bisa langsung dimulai. Selamat siang Kak. Boleh dikocok dulu? Saya yang kocok. Ya, pelan-pelan, ikutin feeling hati. Harus jujur ya? Jujur, jangan bohong. Jangan bohong. Bebas ya? Bebas. Ya. Nanti aibnya kebuka dong. Tergantung apa bacanya. Jadi sekali lagi ya pemirsa Bali Express, bahwa pembacaan tarot ini bukan membaca masa depan, tapi untuk mengetahui rambu-rambu kehidupan. Betul. Sudah. Tarot bebas jadi agak-agak. Ya. Aku juga nggak bisa ngocok kok. Oke, apa yang mau ditanya Kak? Apa ya? Mungkin kesehatan. Oke, kesehatan dulu ya. Ambil 3 kartu, ikutin feeling hati. 3 kartunya dari mana aja? Bebas? Bebas. Feeling hati. Kesehatan ya. Oke, untuk kesehatan sejauh ini kakak sebenarnya masih bisa dikatakan baik-baik saja. Kakak cukup menjaga kesehatan. Cuman itu biasa yang sering kakak rasain kayak sakit pinggang, sakit kepala. Karena memang aktivitas yang kadang kalau udah duduk, terus kalau udah berdiri, terus kadang-kadang kakak kurang memperhatikan pola makan. Pola makan kakak yang penting kenyang, yang penting dapat dulu aja. Jadi di sini masih banyak kurang serat. Terus masih tolong kalau memang suka pedas hindari dulu pedas-pedas karena ini akan menyangkut ke lambung. Jadi lambung ini kayak enggak saat ini, lagi kan ini peringatan ke depannya. Kalau masih terus seperti ini nanti lambungnya yang akan sakit, jadinya nanti berefek kemana-mana. Jadi diminta untuk tahun ini kakak harus lebih memperhatikan kesehatan. Karena kalau masih terus polanya seperti ini, takutnya nanti malah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Di sini ada Ace of Swords, di mana kakak berjuang gimana caranya mau sembuh. Gimana caranya aku tidak jadi seperti ini, gitu. Ada lagi? Apa lagi ya? Mungkin karir ya. Karir boleh 3 kartu, feeling hati. Sama juga 3 Iya. kartu.
Untuk karir di sini sebenarnya kakak cukup baik, cukup menikmati apa yang kakak kerjakan. Nanti kedepannya akan ada sedikit masalah, entah ini sama atasan, entah sama teman kerja, cuman orang laki. Cuman ini cukup memiliki apa ya? Bukan kuasa, wewenang. Jadi kayak ya dia ini bisa memerintah, bahkan ini raja, King of Cup itu raja. Jadi kayak ya atasan, ya anggaplah ini atasan atau leader gitu. Jadi di sini kakak ada sedikit perdebatan, tapi bisa diatasi. Kakak cukup baik dalam menghadapi masalah-masalah. Jadi dalam karir kakak cukup paham, oh ini ke depannya akan masalah nih. Gimana caranya tidak menjadi masalah? Langsung cepat diberesin. Karena kakak tipenya adalah orang yang tidak pengen banget masalah ini terjadi berlarut-larut. Jadi gimana caranya masalah cepat selesai. Bagusnya di karir seperti itu. Jadi nggak numpuk, mendam di hati. Akhirnya nanti ke depannya malah nggak bener. Gitu. Jadi kakak tipenya gimana caranya nih ke hati yang ngeganjil ini kebayar cepet gitu loh. Jadi untuk ke karir kedepannya langsung karir bisa lancar, bisa baik, asal hati-hati sama yang ini gitu. Ada lagi selain karir? Mbak Wiwin, Kesehatan ya. Mbak Wiwin, karir kesehatan sudah Bu. Oh iya, untuk asmara mungkin? Nggak usah deh ya. Nggak usah. Nanti kebuka aib saya. Oke pemirsa Bali Express, jadi sedikit tentang bagaimana Mbak Queen membaca tarot ya dari seseorang. Jadi ini bukan untuk meramal masa depan, tapi sebagai rambu-rambu. Nah mungkin pemirsa Bali Express yang ingin berkonsultasi dengan Mbak Queen bisa disampaikan kemana harus mereka cari Mbak Queen. Bisa ke Instagram Athena Fortune. Iya, atau mungkin di situ udah jelas ya, nanti ada ya, nanti ada nomornya, bisa nanti DM, bisa DM, ada admin nanti yang handle. Oke, baik, terima kasih terima Mbak kasih kembali Queen. Kakak, kesehatan bagi selalu. Mbak Ge juga, dan tentunya terima kasih juga pemirsa Bali Express yang sudah menonton konten ini, dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. See you, bye-bye. Bye.